Sahabat Dasat, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Tema yang kita bahas mengenai hadirnya orang ketiga. Dan tadi di ujung segmen sebelumnya ada seorang sahabat Dasat yang sudah bercerita kisahnya sebagai seorang ketiga. Nah, sudah mulai ada rasa memiliki, tapi nggak bisa dimiliki karena sang pria adalah suami orang. Masih bersama Ibu Luna, halo? Halo ya Mas Bayu, Pak Ustadz. Nah, masih tersambung ya. Kira-kira apa solusinya Pak Ustadz? Ya, ini bercanda akhirnya keterusan dan akhirnya tidak bisa lepas. Saya menyarankan pertama, Ibu percaya deh bahwa hidup ini pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Dan selama Ibu tidak menghalalkan hubungan Ibu itu nabung dosa. Ya, zina namanya. Ya. Kami tidak berhubungan badan, betul kalau tidak berhubungan badan, tapi tetap berzina, berdua-duaan di tempat itu, pasti itu berzina. Dan bapak ini menikmati Ibu karena dia masih muda. Itu jeleknya laki-laki, dia mau menikmati perempuan, tidak mau bertanggung jawab. Biasanya ketika perempuan sudah minta untuk menikah, mulai hilang tuh. Nah, kenapa hubungannya enak selama ini? Karena dibumbui oleh setan. Setan senang. Ketika mau berbicara menikah, dihalalkan, setan itu berusaha menggagalkan. Maka saya menyarankan pertama, hentikan hubungan ini. Kalau nggak sanggup Pak Ustadz? Pasti sanggup. Pasti sanggup. Caranya, putuskan komunikasi. Solusi yang kedua, kalaupun ibu merasa tidak mampu dan laki-laki ini mau, menikahlah. Menikah, jangan membiarkan diri celup dan lama dalam dosa dan maksiat. Menikah. Nah, cuma ibu perlu pikir, mampu menjadi istri kedua. Sekarang memang masih enak. Memang masih enak karena masih bumbu-bumbu dosa. Beda kan rasa waktu pacaran dengan suami istri. Betul. Karena waktu pacaran pegang tangan aja sudah nikmatnya. Boncengan aja sudah nikmat. Begitu suami istri dicolek, capek. Kenapa? Karena dalam agama kita, orang yang berhubungan badan secara resmi, dia status suami istri, itu ibadah. Berhubungan badan itu ibadah. Maka setan tidak mau kalau kita beribadah. Nah, supaya tidak ketemu, tidak berhubungan badan, akhirnya tergoda dengan perempuan lain. Ya, maka solusi yang kedua ini, nikahlah secara baik-baik. Cuma nikah secara baik-baik, ibu mampu menjadi istri kedua. Ibu mampu diceritain, ibu mampu siap digosipin, diceritain. Ya. Kalau tidak mampu, pikirlah baik-baik. Pertama ya Pak Ustadz. Minta pertolongan kepada Allah. Tidak mungkin Allah menolong ibu kalau ibu tidak minta. Bagaimana cara meminta pertolongan? Bangun sholat tengah malam. Sholat taubat. Hindari komunikasi. Blokir semua aksesoris yang berhubungan dengan dia. Buang. Jangan sampai sudah dikasih waktu bertahun-tahun untuk taubat. Tidak mau. Akhirnya apa? Allah hukum. Hukumnya apa? Dipermalukan. Auzubillah min zalik. Dipermalukan. Apalagi sampai ketahuan misalnya istrinya, dia disergap. Apalagi sekarang ini ada undang-undang berlaku. Kalau dia lama bersama dan itu tidak status suami istri dan ada yang melapor, penjara. Kalau saya tidak salah 15 tahun hukuman penjaranya. Ada KUHP yang baru tuh Pak Ustadz. Ada KUHP yang baru. Jadi berhenti atau halalkan. Tapi undang-undang pernikahan tidak bisa juga menikah kalau tanpa izin sama istri. Betul. Ya, mana ada istri yang mau izinkan suaminya kawin lagi? Tidak ada, kau minta izin palu-palu melayang. Dasar sekali. Iya. Jangan cari penyakit deh, jangan cari susah. Jangan cari penyakit, jangan cari susah ya. Lebih baik cari yang nyata-nyata, yang lebih halal. Soal rezeki, Allah punya urusan. Nah, kalau sama dia dapat penghasilan 1 bulan 10 juta, tapi tidak berkah hidup, Allah murka, akhirnya uang itu tidak jelas. Lebih cari yang biarlah 5 juta, tapi halal, berkah. Mudah-mudahan setelah kita hijrah memperbaiki diri, Allah tambah menjadi 7 juta, 8 juta. Pada akhirnya sesuai yang kita mau. Amin, amin, amin. Dasar sekali. Semoga solusi dari Ustadz bisa memberikan pencerahan buat Ibu Luna dan juga buat sahabat Dasar yang lagi mengalami hal yang sama ya. Terima kasih Ibu Luna sudah berbagi cerita. Semangat terus dan mudah-mudahan setelah ini udah ada keputusannya. Mau bagaimana, pilihan pertama atau pilihan yang kedua. Oke, nah sekarang Pak Ustadz ada juga
sahabat dasat yang mengirimkan pertanyaan lewat video. Nah langsung aja kita simak sama-sama, inilah pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya ketika suami izin berpoligami dan sang istri tidak mengizinkannya, namun suami tetap melanjutkan pernikahannya secara diam-diam. Bagaimana keabsahan dari pernikahan tersebut Ustadz? Terima kasih, mohon dijawab ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan banyak orang nih Pak Oh Ustadz. begini rata-rata ibu. Kalau pertanyaannya suami kawin lagi minta izin, sudah tidak dikasih izin tapi dia kawin lagi. Pertama, itu yang disebut dalam Islam poligami. Dan poligami dalam Islam itu halal. Kalau saya tidak bisa dipoligami Ustadz, maka ibu ambil cara kedua, poliganti. Hah, maksudnya Pak Ustadz? Ya sudah, saya tidak mau dipoligami. Abang nikah lagi, silakan kau pilih dengan perempuan itu, saya mengundurkan diri. Biar saya ambil ini rumah sama anakku, kau nikah dengan perempuan itu, kau cari rumah lain. Oke. Ya kan? Nah, jangan sampai melaporkan ke pihak kepolisian, akhirnya masuk penjara. Kalau sudah seperti itu kejadiannya, percaya tidak ada yang menang, sama-sama rugi. Ya, nah itu. Dasar sekali. Baik. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan buat sahabat dasar yang ada di studio untuk bertanya langsung. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya mengakhiri hubungan dengan orang ketiga, tapi dia mengancam akan menyakiti dirinya dan keluarga kita? Nah, saya luruskan, ini bukan bertanya karena kejadiannya sama ibu. Ibu punya orang ketiga? Nah, dia hanya cerita. Oh gitu. Kan banyak yang kelihatan di medsos Saya- seperti itu. Kalau dia mau mengancam, mau menyakiti dirinya, urusan dia. Yang penting ibu berhenti melakukan, orang yang melakukan hubungan ketiga itu dalam arti selingkuh, ibu berhenti karena selingkuh itu perbuatan dosa, maksiat dan bisa membuat hidup kita berantakan. Kalau dia mau mengancam dirinya bunuh diri, monggo. Loh. Mudah-mudahan kita ketemu, kamu di neraka, saya di sorga. Alhamdulillah. Ya bunuh diri kan mati kafir. Betul. Silakan, apa dia mampu, dia ngancam saya mau bunuh diri, ya silakan. Saya masa mau melarangmu. Ya, tidak apa-apa. Nasihatin, ya itu hanya akal-akalan. Jangan percaya laki-laki yang lagi jatuh cinta. Dia biasanya lebih banyak bohongnya. Dasar sekali. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan, pasangannya, suaminya punya orang ketiga. Dia bilang katanya saya nggak bisa ninggalin perempuan itu karena kalau saya tinggalin dia bunuh diri nih. Biarin aja. Oh, Kalau gitu. dia mau bunuh diri urusannya berarti dia perempuan lemah iman. Masa gara-gara itu mau bunuh diri? Udah. oke. Kalau dia mau bunuh diri ya laporlah sama polisi. Ini dia mau bunuh diri Pak. Jaga dia 24 jam. Laporin ya. Laporin dia. Pak Ustadz ada juga loh orang-orang ini perempuan yang tahu suaminya berselingkuh tapi ya sudahlah dibiarin tutup mata. Yang penting saya dapat tetap penghasilan bulanan, anak-anak juga kalau mau liburan ke luar negeri Nah, aman. itulah yang pembahasan kita dari awal tadi. Choice-nya dia terima. Oh Dia itu terima pilihan saja, ya Pak dia Ustadz. terima. Itu choice. Tapi ada risikonya. Risikonya apa? Ya, itu resikonya sakit hati. Dan, tapi kalau dia mampu menahan emosinya, menahan amarahnya, ya dia mulia di hadapan Allah. Biarkan suamimu berdosa, ibu dapat pahala karena kesabaran itu. Karena berbuat baik itu ya, tetap Kesabaran ada itu, pahala kesabaran. untuk kesabaran atau Ya, kebaikan. biasa memang banyak kasihan perempuan bertahan hanya karena untuk anak-anaknya. Ketika kita menikah, itulah yang disebut takdir baik. Tapi ketika rumah tangga kemudian ada masalah, tidak ada orang yang mau selingkuh suami dan atau istrinya. Itulah yang disebut qada dan qadar. Takdir baik, takdir buruk. Ketika sudah menemukan itu, solusinya adalah agama. Bukan solusinya saling mempermalukan. Jangan pula sampai menyakiti, terutama pemirsa yang laki-laki, suami. Jangan sampai menyakiti fisik istri, kalaupun dia selingkuh, jangan menyakiti fisik. Bukan laki-laki itu menyakiti fisik istrinya. Lalu bagaimana? Ceraikan dia. Kembalikan dia ke orang tuanya, lalu berpisahlah secara baik-baik dengan menyisahkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang bermaksud, kalau punya anak di istri itu, maka kita wajib menafkahi anak ini sampai dewasa. Menafkahi tetap dinafkahi ini istri kita sampai dia menikah lagi. Maka solusi untuk menghindari pihak ketiga-ketiga ini,
yang kita kenal dengan perselingkuhan atau laki atau perempuan idaman lain, solusinya adalah pemahaman agama. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman agama? Satu di antaranya hadir dan saksikan terus gaspol acara ini. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Terima Dasat kasih. Latif atas petuah-petuahnya. Semoga dengan petuah yang sama-sama kita sudah dengarkan, ini akan menguatkan pemahaman kita supaya bisa tetap menjaga keluarga kita yang sakinah, mawadah, warohmah, terhindar dari orang-orang ketiga, bisa hadir sepenuh jiwa di hati pasangan, di mana yang penjaga hati, agama adalah panglimanya. Akhir kata, saya Bayu Oktara beserta seluruh keluarga dari Gaspol, kami pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV